para nabi ngumpul, ini barisan Nabi Muhammad paling depan. Nabi Muhammad belakangnya umatnya, baru nabi yang lain. Berarti kita ini nanti belakangin nabi-nabi yang lain. Nah, itu disebut sabiqun. Terakhir dikeluarkan, diutus, terakhir dimunculkan di dunia, tapi nanti di padang mahsyar kita di soft depan, belakangnya baru para nabi. Umur pendek tapi penghargaannya paling besar. Kenapa umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek? Karena ujiannya lebih panjang. Semua masalah yang ada di zaman terdahulu ada sekarang. Coba, apa maksiat yang dulu ada di zaman dulu? Maksiat zaman Nabi Lut apa? Sekarang ada? Tidak hanya laki sama laki, sekarang perempuan juga sama perempuan. Tidak hanya itu, bahkan manusia sama hewan pun ada hari ini. Dulu, jadi lebih parah dari dulu. Kenapa? Sekarang ada akses, bahkan ada komunitas. Dulu Nabi Lut diejek oleh orang-orang yang melakukan ini. Apa kata mereka? Jangan sok suci kamu. Kalimat jangan sok suci kita gunakan untuk menghina diri, bukan untuk merendahkan orang lain. Nah, bagi mereka itu untuk membela diri. Ya. Apalagi umat terdahulu ada yang menggauli emaknya. Sekarang nggak ada. Ya. Ada saudara dengan saudara, sibling. Sekarang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Riba sekarang tambah banyak. Ya, mohon maaf, saya termasuk yang tidak sepakat dengan pinjol. Pinjaman online hampir mirip sama dengan riba tradisional, persis sama. Kalau bank, fatwanya saya sudah jelaskan di banyak kajian. Ya, sudah paham tentang bank ya, bahwa ulama kita sepakat semua bahwa riba haram, tapi tidak semua sepakat mengatakan bank itu haram. Ya. Fatwa Mesir 2003 mencabut keharaman bank, Indonesia 2003 baru mengharamkan bank. Berarti bank ini barang yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan diperdebatkan hari ini. Namun yang berdebat dan yang mengatakan bank itu haram, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tidak pernah terlepas dari barang yang berkaitan dengan bank. Coba yang haramin bank angkat tangan. Gak ada yang berani? Takut diambilin isi dompetnya ya. Yang haramin bank sini, keluarin dompetnya, kasih ke saya aja ya. Karena dompet antum itu isinya handphone sekarang ya. Sekarang orang pada handphone. Dan handphone di sini nih. Sama pin-pinnya sekalian. Karena nggak mengerti usul dengan baik, usul fikih dengan baik, orang kemudian membabi buta mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram. Ya. Lalu difitnahlah kita menghalalkan riba. Kan konyol. Siapa yang berani menghalalkan yang Allah haramkan? Nggak ada. Kalau Allah sudah katakan haram, titik, selesai. Kecuali dalam bab penafsiran itu beda cerita. Ya. Al-mustajibun al-mustajab lahum. Yang menerima panggilan dan yang diterima seruannya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anajiluhum fi sudurihim yaqra'unahu zahiran. Quran mereka, kitab suci mereka disebut di teks ini Injil mereka. Dulu mereka menyebutnya Bible. Ya. Kitab mereka ada di dada mereka, yaqra'una zahiran. Mereka membacanya secara zahir. Di luar kepala maksudnya. Ya'kulunal fai. Umat terdahulu enggak boleh makan harta rampasan tanpa perang ataupun lewat perang. Tapi umat ini boleh. Ya. Tapi muncul ajaran ekstrim, cuma karena beda faham, dia ngerampok di swalayan, ngerampok di toko emas, dan dikatakan ini fai. Fai itu artinya rampasan tanpa perang. Ini konyol, bukan? Ada, dijadiin untuk perang kemarin ya, latihan perang dia. Alhamdulillah sudah ketangkep. Yaj'aluna as-sadaqata fi butunihim yu'jaruna 'alaiha idza hamma 'aluhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Ya, udah panjang ini. Jadi di kitab-kitab terdahulu ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat banyak. Ini mau dibacain semua gimana nih Kiai? Kelamaan ya. Kita ringkas aja. Umat Nabi Muhammad jika menginginkan satu kebaikan dia tidak lakukan, dapat pahala satu. Hasanah, kebaikan satu. Jadi pahala itu bahasa Sanskerta, terjemahan aslinya bukan pahala. Hasanah itu artinya balasan kebaikan. Balasan kebaikan.
yu'taunal ilmal awal wal akhir. Mereka diberikan ilmu terdahulu dan sekarang. Maka meskipun umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi semua teknologi yang maju sekarang, benar nggak? Ini udah puncak, Pak. Handphone yang antum pegang hari ini, itu sudah salah satu puncak dari peradaban yang ada. Udah nih tinggal turun, udah begini sudah. Nggak tahu kapan bertahan lamanya ini peradaban satelit ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Siapa tahu nanti akan turun dan kita nggak tahu kapan itu. Orang tinggal di Ukraina, dia sadar nggak? Dia nyadar nggak ketika tiba-tiba perang? Nggak nyadar kan? Tiba-tiba perang. Di mana lagi yang perang? Teman kita di Suriah lagi pesta, tahu-tahu di ujung sono ada yang lagi ngebom. Masih ingat Gaddafi? Oh, mereka hidup sudah makmur. Tiba-tiba ada orang, sekelompok orang yang ingin menghancurkan kedamaian. Alasannya berjihad. Penjahat semua. Dan sampai hari ini negaranya amburadul. Nggak beres sampai hari ini. Untung Allah masih selamatkan Mesir. Mesir hampir hancur, Pak. Hampir hancur. Ilmu terdahulu dan ilmu orang akhir. Orang terdahulu ilmunya ilmu hakikat. Orang-orang akhir sekarang ilmunya ilmu syariat. Ilmu zahir, peradaban. Jadi Bapak ini kalau ketemu Nabi Musa, Nabi Sulaiman, yang paling keren Nabi apa? Nabi Sulaiman. Beliau punya tongkat dan cincin. Cincin itu yang membuat jin semuanya tunduk sama beliau. Ya. Nabi Allah Sulaiman itu kalau ngeliat handphone antum itu minta itu. Ini canda guru kita begitu. Lebih canggih soalnya, nggak perlu manggil angin, jadi datang. Ya. Tapi coba lihat, kita kalau mau transaksi pakai kode nggak? Pakai nama, pakai akun? Bener? Bener ya? Harus ada pulsanya? Harus terkoneksi? Sama, itu bab zahir. Kalau ingin punya rekening batin, harus punya akun batin. Harus punya tabungan batin. Harus punya akses jaringan kepada Allah yang maha batin. Baru rekening batinnya nggak habis-habis. Semakin dia ngasih, memberi, semakin nambah. Itu yang disebut ilmu awal wal akhir. Ilmu orang terdahulu dan sekarang. Coba bayangin, Nabi Adam ketemu istrinya. Siapa nama istrinya? Sayyidatuna Hawa. Gimana caranya? Nggak ada handphone, nggak ada GPS. Neng. Kamu di mana, Neng? Kan nggak ada tuh. Nggak ada sama sekali. Pakai apa? Pakai ilmu. Inilah ilmu yang digunakan oleh beliau. Tapi kalau guru-guru kita dulu macam-macam cara jelasinnya. Wah, kalau nggak ada ilmu al-batin itu di kolbunya, nggak bisa ketemu Pak orang dunia seluas ini. Ngidupin mobil, ya harus ada kuncinya, benar? Sama-sama merek Toyota, beda kunci, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ada code-nya, ada codingnya di situ. Nabi Sulaiman panggil angin, itu ada codingnya, ada kode yang dia baca, ada nama yang dia panggil, seperti Nabi memanggil pohon-pohon kurma supaya datang. Namanya siapa Pak? Pak Budi. Kalau saya panggil Ibut, nggak nyahut kan? Nggak nyahut. Ibut, nggak nyahut. Nama saya Budi kok, gitu. Ini analog aja Pak. Dipanggil orang Ibut, kita nggak nyahut. Tapi kalau dipanggil dengan nama Budi, kita nyahut. Kita nyahut. Kira-kira Nabi Sulaiman bisa manggil angin, gimana caranya? Karena dia tahu siapa itu angin. Apa namanya? Dia ngerti semua. Ilmu coding sekarang namanya. Sehingga bisa mengendalikan alam. Itu pesawat, kalau nggak ngerti coding itu gimana? Nggak bisa. Ya. Tapi hari ini orang mulai mengingkari ilmu-ilmu itu. Mau buat aplikasi, mau buat virus sama antivirus, pakai coding itu nggak? Pakai. Mulai dari angka huruf. Itulah dahsyatnya kekuatan angka. Ya. Hebat kekuatan angka itu. Angka huruf itu. Maka ketika Allah menurunkan satu ayat cuma dengan 2 huruf, ha mim, atau 3 huruf, alif lam mim, itu simbol-simbol alam semesta. Ya, simbol-simbol itu ilmu orang-orang terdahulu. Fayaqtuluna qurunad dhalalati wal masihad dajjal. Mereka berperang, ya, melawan tanduk-tanduk kesesatan dan masihad dajjal, ya.
Kalau orang-orang Kristen nyebutnya antikris. Kalau dalam ilmu sosiologi disebut Mesiah. Ya. Mesiah ini paling dekat dengan istilah bahasa Arabnya Al-Masih. Ini sebutan yang ada di kitab. Ini ada nggak sifat itu di kitab, Pak? Yang barusan dibaca itu. Akhirun sabikun, mustajibun mustajab. Ya, Qur'annya di dada mereka, meskipun kulhu sama kuliah ya. Ini ada lagi nih, mungkin bagian kita bacalah ya. Ja'a fi wasfi hadhil ummah annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Abu Nuaim dari Kabal Akhbar, di kitab terdahulu umat ini adalah umat yang terbaik yang pernah ada. Jadi kita ini umat terbaik yang pernah ada. Fasilitasnya, zamannya, apalagi karakternya satu. Nah, ini semoga ini ada di kita nih. Satu, ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu pantas. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan mendatangkan kemungkaran baru, bukan dengan membentak, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan menyakiti orang. Amar ma'ruf, ma'ruf artinya sesuatu yang pantas, yang layak. Ya. Nahi mungkar menolak yang tidak dikenal kebaikannya. Yu'minuna bil kitabil awwal akhir. Ciri kedua umat Nabi Muhammad dalam kitab terdahulu. Mereka percaya kepada kitab-kitab terdahulu dan sampai terakhir. Percaya semua? Kalau yang pertama masuk enggak? Mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Moga masuk ya. Yang ketiga, jika mereka berkehendak melakukan sesuatu, qalu insyaallah. Mereka mengatakan insya Allah, enggak ada kata pasti. Yang ada cuma insya. Apa makna insya Allah? In, jika sya'a menghendaki Allah, jika Allah menghendaki dengan masyiahnya, qudrat iradatnya. Itu ya. As-sa'idu lahum tuhurun wal ardu lahum masjidun. Jangankan air, debu-debu yang menempel di bumi, di tanah, di tembok, semuanya suci untuk mereka. Benar ya? Suci nggak buat kita? Coba diperhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang karena Allah. Kalau air nggak ada, kita tayamum. Tayamum itu bersuci sebagai pengganti air. Di mananya suci? Debu kita ambil, kita lap, ini. Itu tambah bersih atau tambah kotor? Harusnya tambah kotor dong. Ternyata Allah itu menjadikan tayamum itu bukan kebersihannya yang dicari, tapi kepatuhannya. Bapak kentut, ada yang nggak bisa kentut? Oh gawat tuh, kentut. Tapi yang cuci, enggak. Nyambung? Nyambung. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam Sahih Bukhari, ini bukti agama ini tidak dibangun atas akal-akalan, tapi dibangun berdasarkan wahyu kepatuhan. Ya. Wal ardu lahum masjidun, hamparan bumi bagi umat Nabi Muhammad boleh dijadikan tempat sholat. Ini bedanya kita dengan umat lain. Umat lain dia sholat mesti di tempat ibadahnya. Kalau kita sholat di mana aja boleh, yang penting tempatnya tidak najis. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sholat di kandang domba, dan beliau sholat di situ. Gimana? Udah begitu belum? Belum ya? Bumi hamparan menjadi tempat sujud. Gimana Pak? Belum ya? Wal ardu lahum masjidun ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Mereka ini terang anggota tubuhnya karena bekas wudu. Nah, ini yang bisa lihat ahli ma'rifat. Tapi secara zahir, ciri-ciri ahli wudu, mereka suka bersih. Ahli wudu itu bukan orang yang wudunya lama. Wudu lama itu berarti kena setan, namanya walhan. Udah wudu, kayaknya ulang lagi. Ini setiap wudu kotor. Nabi itu wudu sederhana sekali, bisa dengan air sedikit. Dan Nabi kalau wudu, karena dulu tidak ada keran, ada yang nuangin, terus ada tempat nampung, lalu Nabi ngambil dikit-dikit, dikeluarin tangan, kepala, satu-satu. Jadi air segini cukup. Kalau kita gimana? Mesti, ya. Maka di luar negeri, di barat, orang Indonesia kalau sholat Jumat pasti airnya luber kemana-mana, dan itu masjid langsung tekor. Bayar airnya kemahalan. Nah, ini tips. Walaupun kita di negeri yang banyak air, kata Nabi, iqtasid walau kunta fi nahrin jarin. Hendaklah kamu hemat air meskipun di tempat yang ada air mengalir, di sungai.
Jadi nanti kalau berwudu di bawah, coba praktekin. Bukanya dikit kecil, jangan gede-gede. Kayaknya harus ada inovasi, Kiai. Wudu itu nggak boleh buka banyak-banyak. Jadi kalau dibuka airnya kecil aja. Gitu. Khusus tempat wudu, kalau tempat bersuci lain digedein. Bisa nggak digituin? Protes ya. Oh, nggak seru nih masjid sini gitu ya. Berarti ngaji fikihnya kita belum beres. Ngaji fikihnya kita nggak beres. Nah, mulai pagi ini saya berharap siapapun yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian ini coba mulai berwudu dengan cara yang hemat. Karena kita ini males mati-matiin, nutup-nutup, bukanya dikit ya bukanya. Itu air kalau kita biarin air bersih nggak? Tapi masuknya ke solokan itu air bersih, Pak. Jika ada 100 orang berpikir, nggak apa-apa, berarti hari itu sudah berapa kubik keluar. Jika yang mampir di masjid ini, kan ini masjid tepi jalan, ada 1000 orang, bisa dibayangkan. Wajar kalau kemudian Jakarta sekarang air di bawahnya fluktuatif, bisa sedikit, ya. Katanya Jakarta sekarang sudah mulai turun, tanahnya sudah mulai turun. Di Semenanjung Malaysia sudah nggak boleh orang buat sumur, takut amblas. Nah, Jakarta kan sudah bagian-bagian utara itu rumah-rumah sudah mulai jauh di bawah jalan. Ya. Mau ya ngamalin sunnah ala Nabi. Cuma Nabi kalau wudu kan enak, Pak. Nabi kalau wudu bekas wudunya direbutin orang. Ya. Masih ingat riwayatnya? Ada yang minum, ada yang cuma, jadi kalau nggak dapat mereka ambil tangan sahabat yang dapat terus mereka usap-usap ke mukanya. Begitu mereka mengambil keberkahan wudu Nabi. Tapi kalau air wudu saya jangan. Air wudu saya itu isinya dosa semua. Kalau air wudu Nabi pernah dosa nggak? Pernah iri? Pernah dengki? Bahkan Nabi ketika syahwat pun syahwatnya dengan rohaninya, bukan dengan syahwat kebinatangan seperti kita. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau berwudu, itu nur dibilas dengan nur. Maka itu tetes airnya itu cahaya semua. Maka sahabat itu membolehkan selalu meminta air ini, air wudu. Ada seorang sahabat datang dibawa oleh kakaknya, dia masih kecil, sakit kepala. Nabi wudu, bekas wudunya Nabi percikin. Semenjak saat itu dia nggak pernah sakit kepala lagi, dan kepala yang dipegang itu nggak pernah beruban. Itu mukjizat tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau mercikin begitu, itu yang hilang kepalanya pas sakitnya. Berarti penyakit ini makhluk. Ketika Nabi usir dengan cara begitu, dia malu untuk datang kembali. Jadi penyakit itu makhluk. Penyakit makhluk, sehat makhluk semua itu. Nah, ketika Nabi begini, itu simbol beliau ngusir makhluk yang bernama penyakit dari tubuh orang itu. Ini sahabat udah nggak pernah lagi sampai tuanya nggak pernah sakit kepala. Makanya dia nggak jarang, udah nggak beruban. Beda sama kita ya. Selama ini mohon maaf, nih perspektif kedokteran, penyakit itu mungkin gejala psikis, fisik misalnya. Sekarang sudah mulai ada kesadaran faktornya dipicu oleh psikis. Tapi dalam ilmu kerohanian, ilmu akidah, penyakit itu makhluk. Tubuh ini jauhar, jisim, dan di situ ada sifat dan arat. Arat itu sesuatu yang nempel pada zat. Penyakit itu sesuatu yang nempel. Nah, Nabi ketika usir, dia nggak mau berani, nggak balik. Itu Nabi Muhammad. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, bapak-bapak, mengatakan, wahai Rasulullah, putriku kesurupan. Wahai Ahmad, ya, Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal, putriku kesurupan. Lalu Imam Ahmad kasih sendalnya, saya lagi sibuk bantuin ibu saya nih, sendal, coba giniin ke kepalanya, bukan digemplang, Pak, gini dong. Benar dia pulang, cuma dipukul sedikit di kepala si putri yang sedang kesurupan, dia langsung sembuh. Tahun 241 Imam Ahmad meninggal, perempuan itu kembali kesurupan. Karena penyakit kesurupannya belum hilang. Dia cuma pergi sebentar menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika diruqyah, penyakitnya ditanya, kamu kenapa tidak takut lagi dengan sendal Imam Ahmad? Apa jawaban si jinnya? Si Ahmad sudah meninggal. Kalau Nabi Muhammad pernah meninggal gak? Secara fisik beliau meninggal, tapi ruhnya kita salamin balik. Ya. Udah lewat jam 9 nih. Ini penting, kita lanjut aja. Ummatun marhumatun du'afa. Mereka umat yang disayangi, mereka umat yang lemah. Betul kita lemah ya.
Nabi Adam tingginya setinggi pohon kelapa. Satu langkahnya sama dengan kita 100 langkah. Belum lari zut 100 langkah, kita. Gimana Pak? Kita lari bentar udah ngos-ngosan ya. Naik tangga begitu ngos-ngosan nggak? Yu'taunal kitab istafaituhum faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairat. Mereka diberikan Alkitab itu Al-Qur'an, aku milih mereka di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, ada yang sedang, ada yang berlomba kepada kebaikan. La yadkhulun nar minhum illa man bari'a minal hasanat misla ma bari'al hajar min wariqis syajar. Umat Muhammad tidaklah masuk neraka kecuali yang melepaskan diri dari nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi selama di dalam kolbu ada kebaikan-kebaikan, insya Allah masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Wah, masih banyak Pak. Kita lanjutkan bulan depan aja lah ya. Insya Allah ya. Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan 2 orang aja ya. Fadhal. Bapak Ibu, barangkali ada 2 orang yang mau bertanya, enggak? Atau mungkin sudah cukup? Sudah kenyang. Sudah cukup Bu ya. Alhamdulillah. Mohon doa Bu ya. Tahu aja saya harus